Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Inklusi akan mempresentasikan materi mengenai anak tunagrahita dengan anggota kelompok Aida Rahmah, Aisyah Raihan Paradina, Lutfia Azizah, Marsina, saya sendiri Rizka Maulidatul Husna, dan Febriana Lestari. Latar belakang, tunagrahita menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental di bawah normal. Seseorang dikatakan tunagrahita jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya, sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik termasuk dalam program pendidikannya. A. Pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kondisi intelektual di bawah rata-rata. Dalam kepustakaan bahasa asing digunakan istilah-istilah retardation, mentally retarded, mental deficiency, mental defective, dan lain-lain. Kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi anak dan ketidakcakapannya dalam interaksi sosial, anak ini dikatakan anak tunagrahita. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Azizah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi anak tunagrahita. Pengelompokan pada umumnya didasarkan pada taraf inteligensinya yang terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang, dan berat. Pengelompokan seperti ini sebenarnya bersifat artifisial karena ketiganya tidak dibatasi oleh garis demarkasi yang tajam. Baiklah, langsung saja yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tunagrahita ringan. Nah, tunagrahita ringan juga disebut moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ sekitar 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut skala Wechsler memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak keterbelakangan mental ringan pada saatnya akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Nah, lalu pada umumnya juga anak tunagrahita ringan ini tidak mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik itu tampak seperti anak normal pada umumnya. Nah, oleh karena itu agak sulit membedakan secara fisik itu antara anak tunagrahita ringan dengan anak normal. Nah, bila dikehendaki, mereka ini masih dapat bersekolah di sekolah anak berkesulitan belajar. Ia akan dilayani oleh pada kelas khusus dengan guru pendidikan luar biasa. Nah, yang kedua itu ada anak tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang juga disebut imbesil. Kelompok ini memiliki IQ sekitar 51-36 pada skala Binet dan 50-40 menurut skala Wechsler. Anak keterbelakangan mental sedang bisa mencapai perkembangan sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya. Anak tunagrahita sedang juga sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Walaupun mereka itu masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya, menuliskan alamat rumahnya, dan lain-lain. Nah, mereka juga masih dapat dididik mengurus dirinya seperti mandi, berpakaian, makan, minum, mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan saja seperti menyapu, membersihkan perabotan rumah, dan lain-lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang ini membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat sering juga disebut idiot. Nah, kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat itu memiliki IQ sekitar 32-20 skala Binet dan antara 39-25 menurut skala Wechsler. Tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Kemampuan mental atau maksimal yang dapat dicapai kurang dari 3 tahun.
Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan mereka itu memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri Riana Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama ada tunagrahita ringan. Jadi di sini tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ sekitar 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut skala Wechsler memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Anak terbelakang mental ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga. Bahkan jika dilatih dengan baik, anak tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan. Selanjutnya ada tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang disebut juga imbecile. Kelompok ini memiliki IQ sekitar 51-36 pada skala Binet dan 54-40 menurut skala Wechsler. Mereka masih dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya. Anak tunagrahita sedang sangat sulit, bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. Masih dapat dididik mengurus diri seperti mandi, berpakaian, makan, minum, mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu, membersihkan perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Mereka juga dapat bekerja di tempat kerja terlindung. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Marsina, NIM 1910-123-1203 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu mengenai klasifikasi anak tunagrahita pada poin ketiga, yaitu tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut juga sebagai anak yang idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi nih menjadi dua bagian, yaitu anak tunagrahita berat dan yang sangat berat. Tunagrahita berat atau receiver memiliki EQ sekitar 32-20 skala, itu menurut si Binet, dan di antara 39 sampai dengan 25 skala itu menurut Wechsler. Anak tunagrahita sangat berat atau prefon memiliki EQ di bawah 19 menurut Binet dan EQ di bawah 24 itu menurut Wechsler. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik anak tunagrahita. Ya, menurut karakteristik anak tunagrahita menurut Muhammad Amin itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada karakteristik anak tunagrahita ringan. Anak tunagrahita ringan banyak yang lancar berbicara tetapi kurang pada perbendaharaan katanya. Jadi dia lancar berbicara tapi kurang pembendaharaan katanya. Mengalami kesukaran berpikir abstrak tetapi masih mampu mengikuti kegiatan akademik dalam batas-batas tertentu. Pada umur 16 tahun baru bisa mencapai kecerdasan yang sama dengan anak yang berumur 12 tahun. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Yang kedua, karakteristik anak tunagrahita sedang. Yang pertama yaitu hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang bersifat akademik. Yang kedua, mereka umumnya dilatih untuk merawat dirinya sendiri untuk sehari-harinya. Yang ketiga, pada usia dewasa, tingkat kecerdasan mereka setara dengan anak usia 7 tahun. Yang ketiga, karakteristik anak tunagrahita berat dan sangat berat. Yang pertama yaitu mereka tidak dapat memelihara dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mereka tidak dapat membedakan bahaya. Yang ketiga, mereka kurang bisa bercakap-cakap dengan orang lain. Yang keempat, kecerdasannya setara dengan anak usia 3 hingga 4 tahun. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada 7 karakteristik anak tunagrahita berat dan sangat berat. Yang pertama yaitu penampilan fisik yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu selalu mengeluarkan air liur dan selalu nampak murung atau nampak bengong. Yang ketiga itu mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Yang keempat, perkembangan bicara atau bahasanya sangat terlambat. Yang kelima, mereka tidak dapat atau tidak memiliki perhatian terhadap lingkungan sekitarnya.
Yang keenam, koordinasi gerakan tubuhnya itu tidak dapat dikendalikan. Yang ketujuh, perkembangan penglihatan dan kemampuan berpikirnya itu sangat lambat. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab tunagrahita adalah yang pertama, non-organik atau faktor eksternal berupa kemiskinan, keluarga yang tidak harmonis, kultur sosial, interaksi pengasuh anak yang tidak sesuai, dan pelantaran anak. Selanjutnya yang kedua, ada organik yang berarti faktor yang berasal dari alam atau bawaan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami hari ini adalah anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasannya mengakibatkan